dan virtual. Baik, nama saya Harinata Akbar. Ya, gitu. Saya salah satu mahasiswa di UIN Mataram ingin menjelaskan resensi buku ini. Resensi buku yang akan saya bawa adalah tulisan ilmiah. Penulis dari tulisan ilmiah ini adalah Zainal Arifin, penerbit PT Pustaka Mandiri. PT Banggaram. Tahun terbit 2009, jumlah buku ini 134 halaman. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan sampai saat ini menulis karya ilmiah sering menjelaskan resensi buku tentang metode penulisan ilmiah. Metode penulisan ilmiah ini judul dari resensi atau buku yang sudah saya baca itu metode penulisan ilmiah. Penulis dari buku ini adalah Zainal Arifin dan penerbit dari buku ini adalah PT Pustaka Mandiri pada tahun 2009. Jumlah halaman buku ini 134 halaman. Langsung saja saya akan menjelaskan spesifikasi dari buku ini atau yang sudah saya baca dari apa yang menjadi resensi buku ini. Sampai saat ini menulis karya ini sering merisaukan mahasiswa, padahal ada kewajiban bagi mahasiswa untuk menulis makalah dan skripsi. Penyebabnya adalah kesulitan mahasiswa untuk menemukan buku tentang penyusunan karya ilmiah yang mudah dipahami. Buku metode penulisan ilmiah ini menguraikan cara menyusun karya ilmiah. Uraiannya berkaitan dengan teknik penyajian karya ilmiah dan sistematis dan logik. Kita sudah bisa berasumsi bahwa karya ilmiah ini sangat penting bagi mahasiswa. Baik, saya pribadi setelah membaca buku ini, saya bisa menulis makalah dan sebagainya. Bahasa Indonesia dewasa ini menjadi mata kuliah wajib perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Ada beberapa alasan pemerintah menetapkan hal ini. Alasan yang umum, pembinaan terhadap para penutur bahasa itu agar mereka mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harus terus-menerus dilaksanakan. Alasan yang khusus mahasiswa sebagai calon sarjana harus dibina kemampuannya menggunakan ragam tulis yang resmi dan lugas. Mahasiswa dituntut kemampuan menyusun makalah, laporan bacaan, dan laporan penelitian yang tidak saja berbobot, melainkan juga jelas penalarannya dan penunturannya. Perkuliahan bahasa Indonesia di perguruan tinggi dengan baik dan benar sangat diperlukan oleh para mahasiswa dalam tugas. Mahasiswa dituntut kemampuan menyusun makalah, laporan bacaan, dan laporan penelitian yang tidak saja berbobot, melainkan juga jelas penalarannya dan penunturannya. Perkuliahan bahasa Indonesia di perguruan tinggi dengan baik dan benar sangat diperlukan oleh para mahasiswa dalam rangka menulis makalah atau skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana muda atau sarjana. Kita sudah bisa melihat buku ini sangatlah bagus bacaannya. Jadi di dalam buku bahasa ilmiah ini tidak hanya kita diajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita juga diajarkan menulis makalah, laporan, segala laporan bacaan dan laporan penelitian. Dalam buku ini ditampilkan 3 contoh makalah mahasiswa yang dapat dipelajari lebih dalam oleh mahasiswa. Dan juga dengan adanya buku ini juga diharapkan agar mahasiswa
yang sedang mengikuti kuliah bahasa Indonesia dapat menyusun sebuah karya ilmiah dengan logis, sistematis, dan lugas, serta dengan menerapkan kaidah bahasa dengan cermat dan tepat. Dari yang saya baca tadi, kita sudah bisa menyimpulkan alasan kenapa harus kita membaca tulisan karya ilmiah ini, agar kita mampu menjalankan atau membaca bahasa Indonesia ini yang baik dan benar, dan mampu menulis sebuah makalah dan laporan bacaan. Jadi keunggulan dari buku ini yang saya sudah baca adalah yang pertama itu dilengkapi dengan soal-soal ujian semester. Jadi kita sebagai mahasiswa nanti itu apa yang kita sudah baca itu kita ulangkan, atau kita akan jawab atau soal yang akan ada di ujian semesternya. Yang kedua itu dalam buku ini sangat dijelaskan secara detail setiap langkah-langkah dan metode yang dijalani. Yang ketiga itu buku ini lebih menekankan dan menegaskan kemampuan kognitif pembaca, seperti mengetahui, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan metodologi penulisan karya ilmiah. Jadi yang ketiga ini adalah menulis dan menyusun hal-hal yang berkaitan dengan metodologi, yaitu bahasa ilmiah ini akan menjadi normatif gitu. Yang kelima itu dapat digunakan acuan untuk mahasiswa yang lainnya. Bahasa buku ilmiah ini dapat menjadi acuan kita untuk menulis buku atau menulis laporan atau makalah. Yang keenam itu isi buku lengkap sesuai kurikulum yang sudah ditetapkan pada tahun buku diterbitkan. Jadi yang ada pada buku ini sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan. Yang tujuh itu di setiap pembahasan dilengkapi dengan contoh. Jadi adapun pembahasan yang ada di dalam buku ini semua sudah dilengkapi dengan contoh-contoh yang sangat lengkap dan sangat bagus. Jadi saya sarankan untuk teman-teman agar membaca bahasa ilmiah ini untuk mempermudah membuat makalah atau membuat laporan. Kita sebagai mahasiswa dituntut untuk begitu, untuk membuat laporan, membuat makalah. Ini sebagai saran dari saya untuk selalu membaca buku dan jangan lupa diskusi. Itulah hal yang membuat kita akan mampu memahami buku apa yang kita baca. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.